PPT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzi Rashid dari kelas 7B. Saya akan mempresentasikan KAS saya semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Sini ada daftar isi, pelajaran yang diminati, refleksi terhadap sikap belajar, kekuatan dan kelemahan, sesi tanya jawab, aplikasi, pengetahuan diri, rencana tindak lanjut, penutup. Pelajaran yang dipilih yaitu pelajaran bahasa Arab. Alasan saya memilih topik bahasa Arab adalah karena pernah belajar bahasa Arab sebelum masuk SMP. Bahasa Arab adalah pelajaran favorit saya. Bahasa Arab juga adalah pelajaran yang mudah saya pahami dan juga lebih mudah melakukan bimbingan karena gurunya dekat dengan saya. Daftar topik. Yang pertama, ada bunyi huruf hijaiyah tanpa dengan harokat, kaidah bentuk huruf, menyambung huruf, kata dasar atau akar kata, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, kalimah, domir, munfasil, dan domir muntasil. Bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya, yaitu Al-Quran. Bahasa Arab juga digunakan di dalam sholat, doa, zikir, dan ritual ibadah lainnya. Abjad di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, abjad dikenal sebagai al-huruf hijaiyah, yang berarti huruf-huruf ejaan. Jumlah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah standar terdiri dari 28 huruf, tanpa menyertakan lam alif dan hamzah, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, za, ra, za, shin, shod, do, to, dod, ain, gim, fa, qaf, qaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Ciri khas dan aturan penulisan yang penting. Yang pertama, menulis huruf hijaiyah dimulai dari kanan ke kiri. Yang kedua, menulis huruf hijaiyah harus bersambung dengan huruf setelahnya. Contoh, fataha membuka, baitun artinya rumah. Kecuali huruf alif, da, za, ra, zai, waw. Contohnya seperti darun, yaitu rumah. Qaulun, perkataan. Huruf yang bisa disambung dimanapun. Huruf yang bisa disambung dimanapun berjumlah yaitu 22. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, sha, shin, shod, do, to, do, ain, gim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Contohnya seperti nasara, fa'ala, qalamun. Huruf yang tidak bisa disambung. Huruf yang tidak bisa disambung ke kiri ada 6, yaitu alif, da, za, ra, za, wa. Huruf yang tidak bisa disambung dari sebelah kanan, yaitu tidak ada. Semua huruf hijaiyah bisa disambung dari sebelah kanan. Pemahaman saya terhadap pelajaran bahasa Arab menyambung huruf. Apabila huruf ketika disambung masih dapat dikenali atau tidak berubah, maka harus disambung. Apabila tidak, maka jangan disambung. Silakan Bapak Ibu Guru apabila ada pertanyaan. Ya, terima kasih Ilham. Sekarang saya persilahkan dari Bapak Ridwan sebagai pembimbing apabila ada yang akan ditanggapi atau pertanyaan untuk Ilham.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat wali kelas K7A, Pak Ibu Wiwin dan Pak Ari yang ada di Bandung. Wali kelas K7B, Ibu Mari Saktora, ah, Bapak Yanto selaku orang tua dari Ilham dan Ilham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bapak mengapresiasi atas apa yang telah Ilham sampaikan tadi. Yang pertama, ucapan terima kasih karena sudah mau mengambil materi bahasa Arab ya. Dari banyak eh, bab-bab yang Ilham pelajari, Ilham memilih eh, bersambung. Mudah-mudahan ini menjadi fondasi dasar ya di awal ya Ilham. Nanti dengan bahasa Arab ini bisa memahami Al-Quran ya. Ini kan kita belajar dari Al-Fijaiyah dulu ya, urut menyambung dulu, memahami Al-Quran dan juga seperti yang tadi Ilham paparkan, bahasa Arab itu digunakan untuk ibadah ya. Mudah-mudahan Ilham juga uh, nanti ya uh, lebih lanjut belajar bahasa Arabnya ya, memahami makna-makna sholat ya, doa-doa sehari-hari. Mudah-mudahan sholatnya menjadi lebih baik ya. Terima kasih banyak. Hmm. Saya juga mengapresiasi ya, tidak menyangka gitu bahwa Pak Ari yang hadir juga di sini termasuk yang menemani Ilham sebelum ke Bandung. Mengetahuilah seperti apa Ilham itu, eh, sangat pemalu ya, sangat tidak pede ketika itu gitu. Bahkan kalau ditanya juga suaranya tidak menjawab gitu, nunduk-nunduk ya. Nah ini tidak menyangka ya, sudah berani untuk speak up, sudah berani eh, membuat PPT ya sampai jam setengah 6 sore. Lumayan luar biasa kerja kerasnya dan teman-teman. Sudah bagus apa yang telah Ilham sampaikan. Materinya juga telah masuk ya. Cuman mungkin Bapak mau ke slide ke-9 dulu, boleh Pak? Ya, halaman ke-9 tadi. Nah, ciri khas dan aturan penulisan yang penting. Ya, menulis huruf hijaiyah dimulai dari kanan ke kiri. Nah, yang keduanya ini kita ingin sedikit memberikan contoh ya Ilham. Di sini kan keterangannya menulis huruf hijaiyah harus bersambung dengan huruf setelahnya. Nah, contohnya fathah. Coba jelaskan Ilham. Ini kan contoh yang benar ya. Kalau contoh yang tidak benar itu bagaimana gitu? Contoh yang salah gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah saya akan bisa menjawabnya. Ya, silakan dijawab. Jadi kan di situ contoh yang benarnya seperti gini ya. Ah, Nah, di situ menulis huruf hijayah harus dari harus bersambung. ya setelahnya. Ya, kan tadi dari pemahaman saya, apabila hurufnya tidak berubah ketika disambung, maka harus disambung ya. Kan kalau misalnya begini berarti salah ya. Iya. Nah, kan ini tidak berubahnya. Jadi tak sama H itu bisa disambung. Ya, jadi harus disambung ya. Kalau emang dia bisa disambung, maka harus disambung. Contohnya fathah ini cara penulisannya. Nggak boleh penulisannya di yang kedua itu ya. Yang pertama mana? Kasih kasih nomor, kasih nomor. Nomor satu, kasih nomor, kasih. Gak apa-apa udah. Nah, itu nomor satu. Ya, nomor dua, nak. Ya, ya. Yang nggak boleh begini ya. Baik, bagus.
Eh, yang kedua coba itu yang baitun gimana coba? Atau mungkin punya contoh lain selain yang ada di slide ini? Tidak Apa ada. kalau mau gunakan yang ada di slide gak apa-apa. Kalau mungkin punya contoh lain gak apa-apa. Kalau baitun juga itu kan itu semua hurufnya bisa disambung dan tidak berubah juga ya. Jadi gini. Gak boleh juga kalau misalnya begini. Kayak yang benar yang mana berarti? Itu yang benar yang ini. Baik, yang salah? Ya, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih untuk jawabannya. Kecuali huruf alif, dal. Tadi saya sedikit mengoreksi ya. Eh, bukan za. Kalau nggak ada harokatnya namanya zai. Za, ro, zai. Wow. Darun dan kolon. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh ke slide yang ke-12? 12 satu lagi. Alhamdulillah nih. Di sini Ilham mempunyai pemahaman sendiri, pemahaman saya. Saya pengen uji pemahamannya ya. Apabila huruf ketika disambung masih dapat dikenali, ya, atau tidak berubah maka harus disambung. Apabila tidak maka jangan disambung. Coba saya kasih soal. Yang ini boleh dihapus dulu. Huruf mim, coba tulis dulu mim. Ah, sod, kemudian ba, alif, ha kecil. Oke, silakan Ilham rangkai huruf yang tadi Bapak sebutkan sesuai dengan ini nih, pemahaman yang Ilham di sini nih, yang Ilham buat di slide ini. Bagaimana? Aplikatifnya gimana? Aplikasinya? Nah, pertama Pelan-pelan ya. saya melihat dulu dari huruf mim sama shad. Ketika disambung berubah gak ini sama ini ya. Ya. Nah, ternyata mim sama shad bisa disambung ya, tidak berubah. Jadi kita sambung saja. Yang Good. kedua, huruf shad sama huruf ba. Kita coba sambung lagi. Salah. Sampai aja. Ternyata huruf ba juga tidak berubah dan huruf shadnya juga masih ada. Berarti shad sama ba bisa disambung juga ya. Iya, tambahkan. Kita coba ke alif. Ba sama alif bisa disambung tidak? Nah, huruf alif juga ini tidak berubah dan huruf ba-nya juga masih bisa dibaca ya. Berarti bisa disambung. Kita coba huruf alif dan huruf H. Nah, huruf alif ini berubah kan ya, jadi kayak lam. Nah, jadi kita tidak disambung ini huruf lam sama huruf alif sama huruf H. Iya, bagus. Jadi begini. Berarti selama hurufnya bisa dikenali ya, ah, maksudnya dia masih huruf short gitu, masih huruf ba, atau masih huruf yang lainnya. Walaupun nanti kita harus mengetahui juga ya perubahan dari huruf ketika disambung. Kayak kaf, kan kalau ketika disambung cuma ada kepalanya saja ya. Apalagi eh ain ya, hanya kepalanya saja. Sod, hanya kepalanya saja. Ya bagus. Eh, cukup ya. Baik, cukup Ilham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Silakan
Mudah-mudahan bukan silakan ya. Mudah-mudahan lebih semangat lagi belajarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Ridwan selaku pembimbing Ilham dalam mengerjakan KAS ini sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan yang cukup banyak ya buat Ilham ya. Semoga menambah wawasan Ilham. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu Kori sebagai guru penguji akan menyampaikan pertanyaan buat Ilham. Mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu baru datang, baru dari kelas 8. Boleh Ibu Ya, lihat dulu slide-nya ke belakang. Ibu akan memberikan satu soal. Oke, lanjut ke berikutnya. Ibu mau lihat materinya sebentar ya. Eh, Lanjut, Bu. Mau ke materinya. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, terus lagi. Oke, sini dulu. Ilham. Itu ya, Ibu senang tadi kenapa dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab bahasanya Al-Quran, bahasa hadis ya. Nah, aturan-aturan ya, eh, huruf-huruf apa saja yang tidak bisa disambung. Dia kan ada yang bisa disambung di belakang, ada yang bisa sambung ke depan gitu. Nah, coba Ilham sebutkan huruf-huruf apa saja yang tidak bisa disambung. Dia hanya sambungnya dari belakang. Misalkan huruf dia bisa dia di akhir aja gitu bentuknya. Dia tidak bisa berada di depan. Ada ya model-model aturan seperti itu? Coba. gimana Bu? Gimana? Kan ada 28 huruf. Oke. Ya, Ada huruf yang ya. tidak bisa disambung ke depan, ke belakang. Dia hanya bisa eh, ada nggak huruf yang tidak bisa disambung sama sekali? Atau dia hanya menyambung dari eh, dari dia aja ke belakangnya nggak bisa. Ada yang disambungnya ke depan aja gitu. Coba sebutkan apa-apa saja syarat-syarat untuk menyambungkan suatu huruf. Ada berapa kategori? Huruf yang tidak bisa disambung Heeh. ada enam. Ya, Ada boleh ditulis. alif, ini huruf yang tidak bisa disambung ada enam. Ada alif, ada ya, ada ra, za, zai. Wow. Ini huruf yang tidak bisa disambung ya. Tapi huruf ini bisa disambung dari kanan. Kayak contoh yang barusan diberi pertanyaan oleh Pak Ustadz Ridwan. Oh iya. Seperti ini. Kan ini huruf ba tuh kayak gini ya awalnya, Bu. Nah, Mm-mm. disambung dengan alif jadi seperti ini. Jadi bisa disambung dari kanan, tapi tidak tidak bisa disambung dari kiri. Oke, itu untuk alif ya. Kalau untuk Ya, selainnya, apakah bisa disambung ke kanan atau kiri? kalau huruf dal Heeh. seperti
Yang di slide itu, Bu. Darun. Nah, dia Huruf terpisah ya. dal ini ketika disambung kan berubah ya dia. Jadi tidak bisa disambung. Kalau disambung jadi seperti ini, Bu. Jadi aneh, Bu. Kalau misalkan jad, jad, jad itu tuh dia nyambungnya kemana tuh? Kalau jada, coba jada. Jada. Ada. Da-nya itu dia berdiri sendiri. Jada. Nah, Salah. dia, Ja. dia nyambung ya. Berarti Ya, nyambung. dia posisinya berada Di di tengah. di tengah. Di tengah bisa Ya, dia. Da itu bisa di tengah. Bisa Kak dia disambung lagi ke huruf yang lainnya? Kalau huruf tidak dawa, berarti dia di akhir. di akhir. Oke, ya baik. Coba ke slide berikutnya, Bu. Jadi ada aturan-aturan dalam penulisan ya. Oh, nah, ini bisa disambung semuanya. Oke, baik. Apa yang memotivasi selain yang tadi disebutkan, memang Ilham suka dengan bahasa Arab ya? Iya. Suka bahasa Arab. Hafalannya juga bagus. Kurang sih, Bu. Apa yang membuat Ilham itu terpesona dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu kan yang pertama, kitab Allah itu dari bahasa Arab. Sholat, ibadah juga kita harus menggunakan bahasa Arab. Jadi saya tertarik untuk memilih topik ini. Oke, ya. Dari tulisan juga eh, eh, udah baik ya tulisannya Ilham ya. Oke, semangat terus belajar menggali lagi, potensinya dieksplor lagi ya Ilham. Ada banyak Ya, materi apa pelajaran-pelajaran lain yang bisa dieksplor lebih dalam. Baik, terima kasih banyak Ilham. Maaf tadi Ibu telat. Terima kasih Bu Bapak. Ica. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih, Bu Kari. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kori telah memberikan beberapa pertanyaan. Untuk yang terakhir, mungkin kita akan mendengarkan tanggapan dari orang tua Ilham yang telah hadir di tengah-tengah kita kepada Bapak Yanto. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua dari Ilham, alhamdulillah anak saya ada kemajuan. Alhamdulillah eh bade kusuna wis kusuna wis. Kusuna we nya. Abi abi bade nganuhunkeun ka Bangga po. ibu-ibu anu di dia tanah pinu di Bandung. Alhamdulillah Ilham aya kamajengan pangeran alam. Eh, Tadina Ilham teh tuh pemalu tapi ayeuna mah alhamdulillah tiasa tos tiasa nerjemahkeun antara pinyarios di payuneun ibu-ibuna. Alhamdulillah abi mah hatur nuhun pisan. Eh ulah iya pikeun ibu guru sareng bapak guru anu di dieu ngajar Ilham supados lebih bagus lah. Sakit wae mugi abi mah ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kembali lagi kepada slide-nya ya. Silakan Ilham untuk diteruskan presentasinya.
Pengetahuan diri. Topik mengenai sambung huruf ini sudah saya kuasai dengan baik, dan semoga pengetahuan saya terus bertambah. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan, saya susah menghafal, suka lupa, dan sering menunda-nunda tugas. Kelebihan saya fokus saat belajar, menanyakan apabila ada yang kurang paham. Aplikasi, saya menjadi lebih mudah dan lancar dalam membaca Al-Quran dan lebih mudah dalam menulis tulisan Arab. Harapan untuk guru. Saya berharap guru selalu membimbing saya saat mengalami kesulitan dalam belajar dan selalu membimbing saya. Dari siswa, saya akan lebih banyak latihan menghafal agar tidak gampang lupa. Harapan untuk orang tua, memberikan dukungan kepada saya, tidak kecewa saat melihat presentasi saya. Refleksi dan kesimpulan. Refleksi. Saya harus lebih banyak latihan menghafal agar tidak mudah lupa. Kesimpulan. Dalam bahasa Arab menyambung huruf, kita harus tahu mana huruf yang bisa disambung dan mana huruf yang tidak bisa disambung. Rencana tindak lanjut. Saya akan lebih banyak menghafal kata dasar dalam bahasa Arab ini agar kekuatan menghafal saya terlatih lebih baik dan juga agar tidak gampang lupa. Syukran, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang ada di Bandung, dari Pak Ari atau Bu Wiwin mengenai presentasi Ilham. Alhamdulillah Bu, nggak ada. Lanjut aja. Sudah banyak tadi Alhamdulillah dari ya. Ibu Pori dan Pak Ustadz Ridwan. Ya, alhamdulillah kita berikan tepuk tangan bersama-sama untuk Selamat Ilham. Ilham ya, Ya, sudah percaya dirinya alhamdulillah. bagus. Iya, betul, Bu. Alhamdulillah ya, Ilham sudah percaya diri, suaranya juga sudah cukup lantang. Ya, kita doakan sama-sama dari dukungan Bapak Ibu guru, juga dukungan orang tua. Semoga Ilham terus berkembang ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ilham. Nah, mungkin jeda dulu sebentar ya sebelum ke presentasi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Warahmatullahi Foto dulu Bu. wabarakatuh. Difoto dulu Bu Ica sama orang tuanya juga. Kak ininya ya. Sama orang tuanya. Sama Pak Ari mah enggak, tapi paling dia mengangkat dari kamera. Nah, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ya, sih. Ada Bu.